Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Seperti yang udah aku tuliskan di judul, di video kali ini aku mau sharing contoh referensi cara menabung 5 juta dalam 1 tahun ya. Sebelum lanjut, aku mau cerita dulu bahwa cara seperti ini tuh sebelumnya udah pernah aku pakai buat menabung 10 juta dalam 1 tahun ya teman-teman. Tapi karena ini uangnya mau aku pakai, jadi challenge-nya emang sengaja aku selesaikan lebih cepat ya teman-teman. Dari yang seharusnya 12 bulan, ini aku selesaikan dalam waktu sekitar 6 bulan. Challenge menabung 10 juta ini udah sering banget aku share di YouTube di video-video sebelumnya. Dan udah pernah aku share di Reels Instagram juga. Tapi kemarin-kemarin tuh banyak teman-teman yang bilang kalau nominalnya tuh kurang jelas. Jadi sekarang mau aku zoom in sebentar. Siapa tahu teman-teman ada yang mau nabung kayak gini juga. Dulu pas bikin challenge ini tuh menurutku nominalnya udah pas ya teman-teman. Tapi pas ini challenge-nya mau selesai, setelah aku hitung-hitung ternyata ini tuh kelebihan 100 ribu. Jadi totalnya 10 juta 100 ribu rupiah. Jadi kalau teman-teman mau nyontoh ini dikurangi 100 ribu ya. Masya Allah, tabarakallah, ternyata challenge ini tuh bisa selesai lebih cepat daripada perkiraanku ya teman-teman. Ini ada sisa 4 kolom yang harus diisi dan setelah aku hitung ternyata totalnya adalah 910 ribu. Jadi hari ini aku mau penuhin aja ya kolomnya. Dan setelah ini uangnya mau langsung aku masukin aja ke binder keuangan seperti biasa ya. Oh iya, kemarin tuh banyak juga yang tanya, emangnya challenge sebanyak ini cukup ya ditaruh di satu binder gitu? Kalau untuk satu kantong itu bisa cukup sekitar 6-7 juta uang 100 ribuan ya teman-teman. Tapi kalau untuk challenge 10 juta ini memang butuh 2 ziplock atau 2 kantong. Nah, sekarang aku mau sekalian bahas binder keuangan ini ya. Kemarin-kemarin tuh banyak yang tanya linknya dan bilang kalau nggak sesuai dengan link yang udah aku kasih. Jadi, ini tuh sebenarnya binder polos ya teman-teman. Itu covernya tuh aku beli sendiri dan sebenarnya itu juga bukan cover sih. Jadi, aku beli pembatas binder seperti ini dan belinya tuh udah sepaket ya teman-teman, nggak satuan gitu. Dalam satu paket tuh isinya ada pembatas binder kayak gini dengan gambar yang bermacam-macam motifnya. Dan bagian tanda pembatas itu aku gunting jadi biar rata gitu loh teman-teman, jadi cover di depan. Dan ini harganya juga tergolong murah ya teman-teman. Nanti linknya akan aku taruh di description box, jadi kalian bisa langsung cek aja. Ngomong-ngomong tentang cara menabung, sebenarnya tuh banyak sekali ya teman-teman caranya. Dan yang akan aku share hari ini tuh cuma salah satu dari sekian banyak cara menabung. Mungkin untuk orang-orang dengan penghasilan sudah puluhan atau bahkan ratusan juta nggak akan relate ya dengan cara menabung seperti ini. Tapi kebetulan untuk aku pribadi cara menabung seperti ini tuh memang lebih asik, lebih menyenangkan, dan lebih bahagia juga menjalaninya. Semoga cara menabung yang akan aku share hari ini juga cocok dengan teman-teman ya, amin. Sekarang kita langsung ya masuk ke challenge 5 juta dalam 1 tahun. Jadi ini dia challenge-nya, ini aku udah bikin 52 kotak. Kenapa sih 52 kotak? Karena dalam 1 tahun itu ada 52 minggu. Jadi di challenge ini nanti kita akan mengisi 1 kotak atau 1 kolom per minggu atau sekitar 5 kolom per bulan ya teman-teman. Dan angka-angka yang aku tuliskan di dalam kotak itu adalah jumlah nominal dalam ribuan ya. Jadi misalnya di situ aku tuliskan 50, artinya 50 ribu. Karena challenge 10 juta aku udah selesai, sekarang aku mau fokus ke challenge yang ini dan hari ini aku mau isi 2 kolom aja, 120 dan 80 ribu. Seperti judulnya, ini tuh saving challenge atau tantangan menabung ya teman-teman. Seharusnya challenge ini tuh selesai dalam 1 tahun, tapi sebenarnya nggak selalu harus kayak gitu kok. Karena pada dasarnya menabung itu sesuai kemampuan ya teman-teman, gak ada yang memaksakan kita untuk bisa selesai dalam 1 tahun karena semuanya itu sifatnya personal dan tergantung penghasilan masing-masing keluarga. Dan sebaliknya, kalau ternyata kita ingin saving challenge ini tuh selesai lebih cepat karena memang ada rezekinya dan pengen selesai kurang dari 1 tahun, itu juga nggak masalah. Yang penting usahakan untuk selalu memilih cara menabung yang menyenangkan menurut kita ya, jangan terlalu tertekan karena ini tuh sifatnya santai aja. Dan selain itu, dalam kehidupan berumah tangga tuh sebenarnya bukan cuma keuangan ya teman-teman yang kita pikir. Masih banyak hal lain yang perlu kita urus dan kita selesaikan. Kebetulan aja aku tuh emang lebih sering sharing masalah keuangan di sosial media aku karena menurutku itu bahasan yang perlu banget semua orang tahu dan bisa ya dalam kehidupan berumah tangga. Tapi itu juga sama sekali tidak menunjukkan kalau aku 24 jam ngurusin uang terus ya teman-teman. Banyak banget hal lain yang aku urus di rumah.
Dari tadi ngomong terus sampai ketinggalan loh ini videonya. Jadi sekarang ini aku punya saving challenge baru teman-teman. Saving challenge 20.000, 5.000, 10.000, dan saving challenge Semoga Mulia. Untuk lembar saving challenge-nya udah sekalian aku masukkan di dalam ziplock dan ini sifatnya santai aja. Jadi aku menabung kalau memang bener-bener ada sisaan uang. Jadi nggak aku targetkan untuk selesai dalam waktu tertentu ya. Di lembar saving challenge itu sebenarnya kan udah ada gambar-gambarnya gitu ya. Tapi untuk satu gambar itu aku bagi lagi menjadi 3 bagian biar nanti terkumpulnya lebih banyak. Dan kebetulan juga kemarin tuh ada sisaan uang lebaran. Jadi aku tukar uang pecahannya tuh terlalu banyak ya teman-teman. Akhirnya sisa. Karena itu udah aku tandai lumayan banyak ya di lembar saving challenge-nya. Karena memang dari uang sisa-sisa lebaran itu. Alhamdulillah ini ngisi saving challenge-nya udah selesai semua ya. Oh iya buat teman-teman yang sering tanya ngisi saving challenge kayak gini tuh pakai uang dari mana? Sebenarnya ini tuh bebas ya teman-teman, tergantung kalian pengen ngisi saving challenge ini pakai uang apa. Tapi kalau aku pribadi ini pakai dari penghasilan tambahan. Gaji dari suami aku itu difokuskan untuk tabungan utama, tabungan pendidikan, dan sinking fund. Kalau untuk saving challenge semuanya memang dari penghasilan tambahan ya. Sekarang aku sekalian mau cerita ya. Jadi penghasilan tambahan aku tuh dari 3 poin. Yang pertama dari YouTube, dari Shopee Affiliates, dan juga dari endorsement. Dari ketiga poin itu, penghasilan terbanyak itu dari Shopee Affiliates ya teman-teman. Makanya aku tuh sering banget share masalah Shopee Affiliates. Karena menurutku ini tuh peluang banget buat kita ibu rumah tangga yang memang tidak memungkinkan untuk kerja di luar atau kerja kantoran gitu. Dan ini penghasilannya lumayan banget teman-teman, asal kita tuh telaten. Jangan mudah menyerah dan jangan juga membandingkan diri sendiri dengan orang lain ya. Karena memang gak ada orang yang baru mulai pendapatannya langsung banyak, kecuali kita tuh emang udah influencer yang sangat besar. Pasti semua orang tuh memulai dari nol dulu. Aku dulu juga pernah ada di momen yang dalam 1 bulan tuh sama sekali gak dapat penghasilan dari Shopee Affiliates. Jadi orang-orang tuh cuma klik tapi gak ada yang beli. Tapi itu semuanya aku anggap sebagai proses karena kita gak mungkin langsung melangkah besar. Pasti melangkah tuh kecil-kecil dulu ya. Dan jangan pernah membandingkan kenapa dia bisa dapat puluhan juta, kenapa dia bisa dapat jutaan, kenapa aku cuma puluhan ribu. Di balik penghasilannya yang jutaan, puluhan juta, kita tuh nggak pernah tahu seberapa besar usahanya, seberapa besar doanya, apakah kita udah berusaha dan berdoa sebesar itu. Intinya selalu fokus ke diri sendiri ya teman-teman, fokus ke apa yang bisa kita usahakan, gak perlu menoleh ke kanan dan ke kiri. Kalau kita menoleh untuk mencari referensi dan menambah semangat itu gak apa-apa banget. Tapi kalau kita hanya menoleh untuk membandingkan itu jangan, sama sekali jangan. Kalau lagi bahas ginian tuh mendadak aku rasanya jadi menggebu-gebu banget. Maaf banget ya teman-teman kalau dari nadanya tuh terkesan menggurui. Tapi ini tuh aku cuma sharing dan pengen menyemangati teman-teman aja. Dan aku tuh sangat percaya kalau kita akan selalu mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang sudah kita usahakan. Entah itu usaha dalam bentuk tindakan atau usaha dalam bentuk doa, semuanya itu pasti ada imbalannya ya teman-teman. Pokoknya semangat terus! Sekarang kita balik lagi ke videonya sebentar ya. Ini tadi aku udah bikin sinking fund baru untuk lebaran dan kurban. Karena memang sinking fund yang sebelumnya itu alhamdulillah udah selesai. Ini aku bikin untuk tahun depan atau tahun 2023. Yuk bikin sinking fund lebaran dan kurban juga. Ini tuh insya Allah akan sangat membantu kita ya teman-teman. Dan menurutku juga jadi lebih ringan untuk dijalani karena dicicil setiap bulan. Jadi nggak langsung pengeluaran besar gitu. Untuk video kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih udah nyimak video ini sampai selesai. Semoga yang aku share hari ini bermanfaat ya. Semoga Allah selalu melimpahkan rizki yang berkah ke teman-teman semuanya. Dan semoga teman-teman juga selalu dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, boleh ya bantu aku dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.